Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya mengenai API. Nah, jadi di project API-nya kita tetap gunakan ini aja ya. Yang API versi 1. Jadi kita coba lihat. Ini. Oke. Kita gunakan aja seperti ini ya endpoint-nya. Ya, walaupun versi 2 tentunya ya kita belum pakai, tapi kita biarkan aja endpoint-nya seperti ini ya. Oke, jadi kita ganti di sini. Jadi kita punya ini variabel lokal. Nah, cara gantinya kita ke sini, environment quick look, kita klik, lalu kita edit di sini. Nah, ini ya, API kita buat versi 1. Oke, ini juga versi 1. Oke, kita simpan. Oke, sudah. Nah, kita bisa kembali cek. Oke, udah ya. Nah, ini kita simpan. Lalu berikutnya kita buat endpoint untuk kategori ya. Jadi untuk endpoint kategoris. Oke, lalu untuk request-nya nanti endpoint-nya kita buat ini saja untuk list ya. Jadi kita buat di sini kategoris gini saja ya. Oke. Berarti API-nya di luar ini dari middleware out. Karena kan untuk menampilkan data kategoris kita nggak perlu login dulu ya. Jadi kita bisa buat di sini. Ini kategoris. Lalu ini kita buat autentikasi. Oke, kemudian di sini kita buat make controller kategori API controller. Oke, gini ya, kita enter. Udah, lalu kita import lagi di sini. Nah, sudah. Berikutnya kita buat fungsi index. Untuk request nggak perlu ya. Ya, karena kategorinya kan sedikit saja ya. Jadi kita nggak perlu ini di sini pencarian. Nah, lalu berikutnya kita perlu resource dulu. PHP artisan make resource kategori. Kita enter. Oke, kita buat kategori resource ya, gini. Biar beda nama filenya. Kita enter. Oke, kategori ini kita delete. Oke, kategori resource, return. Nah, di sini kita buat yaitu name, this, name, kemudian slug, this, slug. Oke, sudah. Lalu di sini kita buat kategoris. Ini kategori model. Oke, kita ambil modelnya all. Ini aja ya. Lalu return this, send response. Ini result berarti kita ambil new. Sorry, bukan new ya, tapi kategori resource collection
kategoris. Kemudian message-nya get kategori sukses. Oke, coba kita root case dulu ya. Ini tadi root case belum ya? Root case. Oke, sudah. Kita coba lihat. Kita send. Oke, ada error. Oke, wait. Di sini kita buat list categories. Enter. Kita ini dulu. Hilangkan accept yang ini. Kita pakai yang application JSON. Application JSON. Send. Server error. Oh ya, sorry ya. Belum jalankan sum. Oke, MySQL database. Kita cukup jalankan ini saja dulu. Oke, lalu kita coba send. Oke, dapat ya. Data, drinks, food, snacks. Oke, kemudian misalnya gini, kita ingin melihat total dari ini ya. Biasanya kan gitu, kita ingin lihat kategori drinks, itu produknya ada berapa. Oke, jadi kita bisa buat di sini, total produk ya. Nah, caranya kita buat di kategori model. Wait. Kita buat di kategori model. Ini public function. Nah, kita buat relasi kan. Jadi kita buat relasi ke ini ya, ke produk atau food di sini. Sorry, kita ke food. Ini food. Dan relasinya adalah has many kan. Has many. Kita return this has many. Lalu kita buat food model. Ini class. Oke, kemudian kita buat ini origin key, food ID, lalu di sini ID. Oke. Oh, sorry, bukan food ID ya, tapi ini kategori ya, kategoris ID. Coba kita lihat dulu di food sini. Nah, ini ya, kolom kategori ID ini. Nah, di sini kategori ID. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ke resource, kita ambil dari resource saja. Oke, kayak gini ya. Ini kategori resource. Nah, kita bisa buat gini, total food. Nah, lalu di sini kita bisa buat nah, kayak gini ya. Kita send. Oke, bisa dilihat total food 7. Total food ini ya. Atau kayaknya bukan food ya. Nggak cocok gitu aja. Total ini ya. Total produk gitu. Kita send. Nah, food totalnya itu ada 5. Untuk drinks totalnya produk ada 7 dan snacks totalnya ada 3. Oke gitu ya. Jadi kita bisa gunakan food di sini. Ini yang dari fungsi di model kategori ya. Jadi seperti itu. Kalau misal kita ingin menampilkan datanya juga, contoh kayak gini, total. Bukan total tapi misalnya kita buat produk. Lalu kita buat di sini this food. Udah, ini saja. Coba kita send. Nah, dapat nih semua. Oke, kita bisa lihat ya. Coba, ini totalnya ada berapa? Produk 5. Yang 3 tadi mana ya? Nah, ini 3 berarti
Di sini ada 3. 1, oke. Ini 2, 3, yap, cukup 3 kan? Nah, berarti sudah sesuai. Cuma kan nggak mungkin kita buat endpoint-nya seperti ini ya. Kita ambil data produk, kayak gini semua nih. Nah, nanti dibuatkan aja endpoint-nya sendiri. Oke, jadi seperti itu ya penggunaan relationship di kategori resource atau di file resource. Nah, jadi gitu ya kalau kita gunakan ini kategori resource ya, sudah gunakan resource di sini. Nah, kita nggak bisa gunakan yang namanya with lagi di sini. Karena misalnya kayak gini, with, gini. Nah, food, get ya. Kita get, tapi kan di sini kita gunakan yang kategori resource. Jadi kategori resource kan dia yang ngatur apa-apa yang mesti dikembalikan. Ya kan, jadi yang dikembalikan hanya ini nih, 3 ini. Sedangkan di kita punya API controller, kita ada tambahan food. Oke, jadi kalau kita send, nah food-nya tetap nggak ada, karena yang dikembalikan itu yang dari kategori resource. Nah, maka kalau kita ingin gunakan with gini, ya kita pakai di resource. Karena kita sudah menggunakan resource. Oke, begitu ya, bisa dipahami? Nah, jadi seperti itu, silakan teman-teman buat juga untuk REST API mengenai produk food, untuk yang food ya. Tentunya sudah bisa sendiri kan jika mengikuti tutorial ini dari awal ya, mengenai REST API. Oke, cukup sekian latihan kita mengenai REST API. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.